Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, bersama Cucun. Masih tetap di channel YouTube-nya Cucun Channel yang biasa aja, yang biasa aja lah ya. Karena ya biasa. Ya Allah, assalamualaikum, selamat malam buat kalian semuanya yang ada di wilayah Irak, dan selamat malam menjelang subuh ya buat kalian semuanya yang ada di Indonesia, negaraku tercinta. Kemana aja ya, saya udah lama nggak bikin video, udah lama banget karena ya beginilah ya, seorang TKW nyian YouTube oge sakayang nonya mengeluarkan curhatan anu teu jelas, yang penting mah ngobrol hareupeun telepon, hareupeun HP gitu. Alhamdulillah ya, saya mau cerita sedikit. Alhamdulillah saya 73 hari lagi finish kontrak, dan lebay banget saya hitungin karena ya gembira banget lah udah finish kontrak, dan insya Allah saya pengen pulang, dan insya Allah saya pengen ketemu sama anak-anak saya, sama keluarga saya, sama suami saya, semuanya. Pokoknya saya udah kangen banget sama mereka. Saya pokoknya udah kangen lah, udah pengen cepat ketemu aja sama mereka, apalagi sama anak-anak saya yang lucu-lucu banget. Buat emak saya juga, saya kangen banget sama emak. Nah, saya tuh gak tahu kenapa ya, parno banget. Dari sekarang udah dihitungin harinya habis kontrak. Karena kenapa? Karena saya takut gak dikasih pulang, karena yang pertama ya ada corona ini. Tapi saya punya alasan kenapa saya gak dipulangin. Teman-teman saya yang dari sini, yang dari Irak itu bisa pulang, dan mereka pulang dengan selamat sampai Indonesia. Dan di Indonesia ya di karantina juga cuma 5 hari. Dan mudah-mudahan saya juga bisa dipermudah seperti itu, dan mudah-mudahan majikan saya diluluhkan hatinya, karena saya udah gak tahan, udah kangen banget sama anak-anak saya. Udah gak bisa dibendung lagi rasa sedih saya ngelihat anak saya. Apalagi kemarin berita baru-baru ini, anak saya kan 2, yang satu ikut sama bapaknya, yang satu ikut sama emak saya. Saya khawatir sama dua-duanya, tapi kalau yang kecil itu sama emak saya, jadi ya saya ya bukan gak percaya sama suami, ya sedikit muncak Sunda mah regreg lah gitunya, jeung kolot sorangan. Tapi kalau yang gede ini bikin bikin hati saya tuh naik turun kayak gitu loh, itunya kegelisahannya. Soalnya kenapa? Yang pertama, anak yang gede saya udah ngerti banget, dan dia tuh sering banget yang ngomong yang gak disangka-sangka, yang buat hati saya tuh sedih. Terus perlakuan dia tuh gak mau ngomong sama saya kalau telepon, tapi saya tahu dia tuh sedih ngelihat saya. Kalau pokoknya saya tahu kalau dia sedih ngelihat saya. Terus pokoknya dari caranya dia itu yang bikin saya kudu balik kayak gitu. Sama halnya juga sama anak yang kecil. Kalau anak yang kecil ya gitu aja, sering nanya kapan pulang kayak gitu. Nah, saya mau sedikit cerita juga tentang anak saya yang pertama. Dia kan yang seharusnya sekolah ya, karena musim corona kayak gini kan di rumah kan online, ya harusnya ada bimbingan dari saya, dari bapaknya kayak gitu kan. Saya sakit juga karena saya merampas
kebahagiaan anak saya sakit juga karena apa yang saya lakukan korbannya anak saya kayak gitu. Walaupun apa yang saya lakukan untuk mereka juga, untuk masa depan mereka juga, tapi mungkin saat ini saya egois, tapi demi apapun saya lakuin ini untuk semua, bukan untuk saya sendiri kayak gitu. Nah, kemarin itu anak saya yang seharusnya sekolah belajar walaupun di rumah online, tapi terpaksa suami saya membawa dia kerja merantau ke Garut, bukan Garut, Depok, katanya ke Depok. Dan nggak tahu kenapa, nggak tahu feeling apa, nggak tahu, pokoknya demi Allah demi apapun saya nggak dikasih kabar, nggak dikasih tahu kalau anak saya ikut kerja, nggak dikasih tahu soal gimana, nggak tahu kenapa pada suatu hari saya jojol pengen nge-WA suami, bukan nge-WA juga, nge-inbox di Facebook. Saya tanyain anak lagi apa, lagi di mana. Terus jawaban suami, dia motoin anak saya, tapi saya nggak tahu dia tuh tidur di mana. Terus kok kayak tempatnya kayak aneh. Terus di sampingnya itu ada tas yang digendong gitu, tas gendong gitu. Dan saya bertanya di mana kayak gitu. Suami saya dengan tegas dia bilang kalau anak saya dibawa merantau. Anak saya, jangan sampai nangis ya. Anak saya dibawa merantau, dibawa kerja ke Depok sama suami saya. Dan hati saya tuh sakit. Hati saya tuh gimana ya, sakit banget lah ngelihat tidurnya anak saya, ngelihat seakan. Nah, di saat itu saya tiap hari nelponin anak saya pejain anak saya karena saya takut. Karena pas pertama saya PC, anak saya itu kayak yang gimana ya, kayak yang malaweng kayak gitu loh, kalau kata Sundanya mah kayak malaweng, nggak mau PC sama saya. Ya lama kelamaan mau, nggak tahu pertamanya sih nggak tahu apa ya, nggak tahu malu. Tapi dia sempat bilang gini, kata bapaknya kayak gini, kata suami saya, itu si mama suka tuh ngobrolnya si mama embung bima era. Anak saya bilang gitu, nggak tahu udah gede mungkin ya, nggak, katanya nggak mau, saya malu telepon sama si mama, katanya kayak gitu. Saya nangis tiap detik saya teleponin, saya nangis. Saya egois, saya jarang ngasih kabar, saya jarang nanyain kabarnya, tapi sekali nanyain kabar ya keadaannya kayak gitu. Demi apapun, bukan saya nggak ingat, bukan saya gimana sama anak, sama ibu, sama suami, sama siapapun, sama keluarga, bukannya nggak mau, tapi yang saya jaga itu bukannya saya egois ya, karena keadaan saya di sini sendiri dan saya jauh dari mana-mana. Saya tuh udah gak mau dengar kabar, dengar cerita, atau dengar gimana kalau saya nelpon, kalau saya ngasih kabar. Kayak bukannya saya nggak mau, demi Allah demi apapun bukannya nggak mau, tapi itu tuh yang sering kali membuat pikiran saya kacau, buat hati saya nggak enak, pikiran kemana-mana. Sedangkan di sini saya kerja nggak boleh, majikan itu nggak mau tahu saya kerja gimana, majikan saya itu nggak mau. Ya orang gaji kita kan nggak mau lah lihat kita sakit, nggak mau lihat kita
punya masalah, yang mereka tahu kita kerja kayak gitu. Nah saya tuh nggak mau, udah capek kayak gitu. Dan saya berbuat kayak gitu ya baru-baru ini, karena saya setahun lebih hampir setiap hari saya ngasih kabar sama ibu, sama suami, sama keluarga, sama semuanya. Tapi bukan saya menyalahkan mereka, karena keadaan juga mungkin ya. Tapi yang saya dapatkan itu sakit, yang saya dapatkan itu pikiran, hati, semuanya itu kena. Sampai-sampai saya dari yang 54 kilo turun drastis jadi 45. Bayangkan 10 kilo saya nggak ada, 10 kilo dengan waktu yang singkat saya hilang. Saya berpikir kalau saya mati di sini, meninggal di sini, siapa yang mengurus saya? Saya berpikir, dalam pikiran saya berdebat banget, kalau saya nggak ngasih kabar kayak gimana, kalau saya ngasih kabar ya kayak gini. Pokoknya batin saya sakit. Wallahi, sumpah demi apapun, saya nggak ada niatan buat lari dari semuanya. Saya nggak ada niatan nggak ngasih kabar, nggak sama sekali, nggak, demi apapun. Makanya saya buat kalian semuanya, buat keluarga saya, maaf kalau misalkan kalau misalkan akhir-akhir ini saya sikapnya kayak gini. Bukan saya nggak ngehargain kalian, bukannya saya nggak sayang sama kalian. Saya sayang banget sama kalian, tapi ya untuk saat ini saya sikap dan perilaku dan semuanya berbeda, karena saya menjaga saya sendiri di sini. Toh saya di sini kerja bukan untuk saya, tapi untuk semuanya. Jadi buat kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya mengerti apa yang saya lakukan itu emang jahat. Untuk ibu, pokoknya untuk emak, sakit banget pasti. Tapi tunggulah, untuk saatnya yang tiba, gak akan lama lagi. Insya Allah, doain aja buat kalian semuanya, buat keluarga. Doain biar semua proses pada saat waktunya nanti tiba, saya diperlancar, saya dimudahkan semuanya, saya disehatkan, dan saya bisa ketemu sama kalian semuanya. Ya udah aja lah, segitu aja ya. Banyak ngomong juga, panjang lebar juga, waktunya gitu-gitu aja. Pokoknya buat kalian semuanya, terima kasih aja udah nonton video saya, dan terima kasih buat dukungannya. Minta doanya biar saya diperlancar, biar saya dipermudah untuk semuanya. Maaf kalau saya jarang-jarang bikin video karena ya keadaan juga, tapi insya Allah ntar lebih giat lagi walaupun gak jelas. Ya udah deh, sekian dan terima kasih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.